Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabi alihi sahbihi ba'du. Fatal iman rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas kita pada malam hari kita masih ada di rumahnya untuk dapat melaksanakan ibadah kepadanya yaitu salat. Semoga Allah beri kita taufik ya selanjutnya untuk bisa melaksanakan ibadah salat tidak berjamaah ini. Karena itu mari bersama-sama kita memanfaatkan waktu dan maghrib hingga kita untuk duduk sejenak baca hadis Allah Azza wa Jalla, semoga bisa mengingatkan dan menambah khazanah keilmuan. Jamaah yang semoga Allah merahmatinya, pada hari ini kita masih melanjutkan bab-bab yang kita baca tentang adab-adab amar ma'ruf nahi munkar. Mana adab-adab ini sangat penting untuk diperhatikan oleh sesama atau bagi kita semuanya agar kita dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dalam memerintahkan atau mengajak orang berbuat baik, kemudian untuk mencegah atau melarang orang dari perbuatan yang buruk, kita dapat meraih apa yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan dan jauhkan pula kita dari keburukan-keburukan atau perkara yang malah kontraproduktif, malah menjadikan ajakan kita atau seruan kita menjadi sesuatu yang malah membuat orang lari dari tujuan ibadah tersebut, itu menjalankan ayat dan pada ketaatan. Mana banyak kita saksikan apabila orang tidak berpegang teguh dengan adab-adab dan prinsip-prinsipnya dan kaidahnya, maka bisa jadi atau sering kita dapati keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita pada poin keempat dari uh, poin break sebelumnya, yaitu tentang berlemah lembut dalam berma'amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kaidah umum yang sabdakan Nabi SAW, inna rifqa la yakun fi syai'in illa zanahu wala yunza'u minasyai'i illa sya'nah. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya atau membuatnya indah, dan tidaklah kelembutan itu hilang dari sesuatu melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk atau jelek. Ini suatu kaidah umum atau universal yang kita sebutkan kemarin, yang berlaku juga pada ibadah yang kita akan kerjakan dari amar ma'ruf nahi mungkar, dari mengajak orang kepada yang baik, kemudian mencegah orang dari yang buruk-buruk, ya, sehingga kita melakukannya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terlembut, dengan cara yang bagus. Bagaimana Musa dan Harun juga datang kepada Fir'aun yang ketika itu dengan segala kekejamannya kepada Bani Israel dan mengklaim dirinya sebagai Rabbul Alamin, mereka mendakwahi Fir'aun dengan kata-kata yang lembut karena berharap kelembutan itu bisa mendatangkan kebaikan. Nah, demikianlah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Sehingga contohnya ya, dalam suatu praktek, apabila kita melihat suatu ucapan atau suatu nasihat, suatu kelembutan dari ucapan sudah cukup untuk bisa merubah suatu kemungkaran, maka kita tidak perlu turun tangan atau tidak perlu melakukan dengan fisik, ya. Apabila dengan kelembutan sudah cukup, maka kelembutan itulah yang lebih didahulukan, meskipun dengan anak sendiri atau istri sendiri atau murid sendiri yang bisa kita merubah suatu kemungkaran itu atau memerintahkan suatu kebaikan itu dengan tangan atau dengan fisik atau dengan cara langsung. Tetapi apabila dengan ucapan saja sudah membekas atau dengan ucapan saja sudah bisa meraih tujuan, maka kita akan kedepankan cara yang terbaik, ya.
Jadi sebagaimana pepatah juga mengatakan apa? Manusia tahan kias, hewan tahan palu. Apa maksudnya pepatah tersebut? Pepatah tersebut mengatakan bahwasannya manusia itu cukup hanya isyarat-isyarat saja, cukup sama kode-kode saja bisa eh, mengerti atau bisa paham dan bisa berubah atau bisa menuruti, ya sebagaimana manusia mungkin gak ada yang, atau kita katakan anak-anak atau sebagian orang dewasa juga, atau kita katakan kelompok orang yang dikasih kode dengan mulut saja ya, atau isyarat dengan mulut untuk diam gitu ya, itu sudah bisa diam ya, maka itulah yang terbaik yang kita lakukan daripada teriak-teriak atau marah-marah atau malah melempar sesuatu benda atau membanting sesuatu ya. Nah, berbeda dengan binatang ya, binatang tahan palu sebagaimana yang di pepatah katakan ya, binatang kalau nggak dilempar maka tidak mengerti. Nah, demikian. Nah, karena itulah ini yang harusnya kita kedepankan dari cara yang lain, yaitu cara dengan kelembutan. Semoga Allah memberikan kita semuanya kelembutan, kelembutan dalam sikap, terutama dalam ibadah-ibadah dan dalam memperlakukan orang-orang di bawah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di khatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bab selanjutnya adalah as-sabru, yaitu bersabar dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab ini juga termasuk atau sabar ini juga termasuk kaidah umum dalam semua ibadah ya. Semua ibadah butuh kesabaran. Semua ibadah butuh kita melakukannya dengan sabar. Yaitu dengan bersabar dalam menggerakkan anggota tubuh kita dalam mengucapkan apa yang harus kita ucapkan dan lain sebagainya dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang paling besar pahalanya ya, karena adalah semua perintah-perintah tujuannya agar kita melaksanakannya, agar kita menggerakkan uh, tubuh kita untuk melaksanakan baik secara tubuh, gerakan tubuh ataupun secara lisan. Kemudian bersabar dalam menahan agar tidak melakukan sesuatu ya. Ini sabar level kedua. Itu bersabar untuk tidak mengerjakan larangan. Bersabar agar tidak jatuh kepada kemaksiatan. Dan ini levelnya kedua. Kenapa kita katakan kedua? Karena kita cukup menahan diri untuk tidak melakukan. Kalau yang pertama tadi, dalam melakukan sesuatu yang diperintahkan, kita harus bersabar dalam memaksa diri kita untuk mengerjakan sesuatu. Dan itu butuh effort yang lebih tinggi, atau butuh upaya dan butuh usaha yang lebih besar. Adapun yang kedua, dia tidak butuh upaya yang besar, hanya butuh menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dimurkai, agar tidak mengucapkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Nah, kemudian yang terakhir bersabar ketika kita mendapatkan takdir yang mungkin saja tidak mengenakan bagi kita, ya. Mungkin dikatai orang, mungkin mendapatkan lelah, mungkin mendapatkan sakit dan lain sebagainya, dan kita bersabar atas apa yang menimpa kita. Nah, demikian pula dalam ibadah ini, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita hendak melakukannya, tentu kita bersabar agar kita memaksa diri. Ketika kita harus mengatakannya, maka kita harus mengatakannya, ya. Jadi tidak ada pembiaran dalam orang-orang yang mungkin harusnya kita dakwahi, dan apalagi orang-orang yang berada di bawah asuhan kita, ya. Nah, sebagian orang malas ya. Nah, ini kebalikannya, yaitu malas ya, membiarkan atau adanya pembiaran kepada orang-orang yang harusnya dia ajak kepada kebaikan lalu dia larang kepada kemungkaran. Contohnya membiarkan anak-anak berisik di masjid gitu ya. Padahal orang tuanya ada di situ. Nah, gitu ya. Ini sesuatu apa ya? Bentuk ketidaksabaran dalam beramal ma'ruf nahi munkar, atau bisa jadi karena ketidaktahuan ya. Yang harusnya apa? Yang harusnya setiap orang tua mencegah anaknya untuk tidak mengganggu jamaah yang lain, memberi arahan-arahan atau bahkan mendampingi anaknya untuk sholat dengan baik di masjid ya. Jadi tidak pembiaran, dan ini butuh effort berulang-ulang
untuk melatih anak cinta ke masjid, kemudian di masjid bukan mengganggu orang tetapi untuk beribadah, itu butuh kesungguhan yang berulang-ulang, itu butuh kesabaran kita katakan untuk melatih anak-anak beribadah di masjid, ya. Nah, ini yang kita katakan tadi ya. Ini yang nomor pertama, yaitu bersabar agar kita tetap memerintahkan kepada yang baik untuk orang-orang yang kita harus memerintahkan yang baik kepada mereka untuk beramar ma'ruf. Kemudian yang kedua, ya bernahi mungkar. Nah, ini juga butuh effort ya. Agar kita melarang orang yang harusnya kita larang dari perbuatan yang buruk. Jangan kita menjadi setan diam ya. Kita menjadi setan dengan apa? Dengan diam saja. Tidak kita ingkari keburukan yang ada di hadapan kita, padahal kitalah petugas yang berwenang ketika itu, atau orang yang dituakan ketika itu, atau orang yang ditunggu keputusannya ketika itu, padahal kita diam saja. Nah, ini juga tanda ketidaksabaran dalam bernahi mungkar ya. Yang harusnya nahi mungkar itu kita lakukan, kita tinggalkan dengan tidak bersabar melakukannya. Nah, ini suatu bentuk ketidaksabaran juga. Dan yang terakhir yang ditekankan di sini adalah ketidaksabaran dalam menerima konsekuensi dari perbuatan ma'ruf nahi mungkar yang mungkin saja kita kerjakan, yang dimana bisa jadi ketika kita melakukan ma'ruf nahi mungkar itu kita mendapat gangguan dari manusia. Yang manusia yang terbiasa dengan status quo-nya, dengan kebiasaannya, kemudian kita ingin merubahnya dari yang tadinya tidak mengerjakan menjadi mengerjakan. Ya, dengan contoh yang sering kita ulang-ulang, yaitu memerintahkan orang untuk mengerjakan sholat 5 waktu misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian melarang manusia dari kemungkaran, dari mendengarkan musik-musik dan melihat aurat-aurat dan lain sebagainya, yang melakukan transaksi ribawi dan lain sebagainya, yang mungkin saja tidak nyaman atau tidak diterima langsung oleh sebagian orang, yang kemudian orang yang tidak menerima itu memberi bantahan-bantahan yang menyakitkan hati, bahkan bisa menyerang pribadi, kan gitu ya. Karena manusia ketika dibantah atau disuruh atau dilarang, bisa saja dia ketika tidak punya bantahan lain secara ilmiah, maka dia menyerang pribadi yang mengusiknya, kan gitu ya. Menyerang fisik atau menyakiti hati. Nah, demikian. Nah, itu juga butuh kesabaran. Ya, jangan sampai hal tersebut membuat dia jadi malah marah-marah, ya, malah jatuh kepada dosa, gitu ya. Kenapa? Ya karena dia marah-marah, dan marah-marahnya, apalagi marah-marahnya bukan karena Allah. Ketahuilah bahwasannya yang sedang dia lakukan adalah dia mengajak orang kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya. Ketahuilah bahwasannya dia sedang mengajak orang agar meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada ajakan dirinya. Nah, karena itu apabila dia mendapati situasi seperti ini, maka janganlah dia malah marah-marah ya, dan membela dirinya, karena sesungguhnya dia tidak mengajak kepada dirinya, tapi mengajak kepada yang ma'ruf, kemudian melarang dari yang mungkar, kemudian mendapatkan penolakan atau penolakan yang menyakitkan atau sudah menyentuh sisi pribadi, maka harusnya kita bersabar dalam posisi seperti ini ya. Karena para rasul juga dahulu seperti itu. Apa yang biasa dituduhkan kepada para rasul, sementara mereka dahulu adalah orang-orang yang baik-baik, atau orang yang normal, atau bahkan orang yang dikenal orang terpercaya di tengah kampung mereka sebelum diutus menjadi rasul. Setelah diutus ya, ketika kaumnya tidak bisa mendustakan ayat-ayat Allah yang Allah Azza wa Jalla tunjukkan ya dari mukjizat-mukjizat para rasul, apa yang dilakukan ke orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang didakwahi yang menolak dakwah para rasul? Mereka menggelari rasul-rasul dengan sebutan orang gila, dengan sebutan tukang sihir,
dengan sebutan orang yang kurang akal, safih dan lain sebagainya, ya. Jadi apa yang dilakukan orang-orang ingkar itu, mereka menyerang pribadi pemberi peringatannya. Mereka tidak bisa membantah dalilnya, nggak bisa mereka bantahnya. Karena ketika itu para rasul datang membawa mukjizat yang mereka tidak bisa mengalahkannya. Apa artinya mukjizat? Mukjizat artinya sesuatu yang membuat orang lain ajazan, lemah atau tidak mampu menandingi. Ya. Betapa banyaknya mukjizat yang datang bersama para nabi sehingga suatu kaum tidak bisa mengingkari kebenaran yang dia bawa. Yang diserang adalah pribadi nabinya. Yang diserang adalah kemudian keluarganya. Bagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW diboikot satu keluarga, satu kabilah diboikot, ya, hingga disuruh orang-orang menceraikan putri-putri Nabi Muhammad SAW. Jadi disakiti diri pribadi beliau dan keluarga beliau. Itu yang mereka bisa lakukan. Nah, demikianlah keniscayaan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ketika tidak bisa dibantah secara ilmiah, bisa saja pribadinya yang diserang. Bisa saja mereka balik menyerang hati atau perasaan orang yang memberi amar ma'ruf. Karena ada satu obat agar sebagaimana Rasul juga sallallahu alaihi wasallam, ya, obatnya atau penghiburnya juga sama, yaitu Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an mengatakan wa ma 'alar rasuli illal balagh. Wa ma 'alar rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban dari para rasul itu melainkan hanya menyampaikan. Nah, itulah sebenarnya obatnya, ya. Nah, jadi bagi kita yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, maka ketahuilah itu sama dengan tugas para rasul, yaitu tidak ada kewajiban kita kecuali hanya sekedar menyampaikan. Ya, lasta alaihim bimusaitir. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seorang yang bisa menguasai atau memaksa mereka. Jadi yang kita mampu atau tugas kita hanyalah sekedar menyampaikan, bukan untuk memaksa orang. Jadi jika tidak diterima ataupun dia menolak dengan kata-kata yang menyakitkan, maka ketahuilah dia sedang menyakiti dirinya sendiri sebenarnya. Dan tidaklah kita perlu memperdulikannya atau memasukkannya ke dalam hati. Kenapa? Karena kewajiban kita hanya menyampaikan, sebagaimana Nabi Muhammad dahulu kewajibannya juga hanya sekedar menyampaikan. Jadi sampaikan saja, ya. Kemudian responnya terserah dia, kan gitu. Tidak dihisap lagi ketika kita sudah menyampaikan yang harus kita sampaikan, dan jangan kita terpancing untuk emosi dan meninggalkan kesabaran. Sebagaimana poin yang sedang kita bahas ini, ya. Nah, sehingga hilanglah kesabaran kita, kan gitu. Padahal harusnya kita bersabar. Dan ini mungkin lebih kita tekankan lagi jika kita sedang beramar ma'ruf dengan keluarga sendiri, dengan anak sendiri mungkin, kan gitu, ya. Yang mana mungkin responnya di luar dari yang kita inginkan, kan gitu, ya. Apalagi anak-anak remaja, ya. Kelas-kelas 2 SMA gitu, ya, sudah mulai pengen dianggap sebagai orang dewasa, kan gitu, ya. Bantahannya banyak aja itu kalau disuruh, ya kan. Yang mungkin saja kita nggak duga dia sudah bisa mengucapkan perkataan seperti itu. Ya bukan cuma kelas SMA aja, ya, mungkin sudah semua yang sudah beranjak dewasa akan seperti itu, ya, pola tingkah lakunya. Ini butuh kesabaran dari orang tua, ya. Butuh kesabaran dari orang tua karena apa? Karena wa ma alaina illal balagh. Kita hanya tugasnya menyampaikan saja, ya. Dan kita tidak menanggung lagi dosa apabila dosa itu tetap dikerjakan. Nah, itu juga penting, ya. Nah, berarti dua poinnya, ya. Wa ma alaina illal balagh. Satu, agar kita bisa bersabar, kita ketahuilah bahwasannya tugas kita hanya menyampaikan. Kedua, kita ketahui bahwasannya kita tidak akan menanggung dosa lagi apabila kita sudah menyampaikannya, ya. Sebagaimana prinsip mendasar dalam Islam, alla taziratu waziratu wizra ukhra, ya. Dan ini juga ayat-ayat yang diulang dalam Al-Qur'an, alla taziratu waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, ya. Ini suatu kaidah yang prinsip di dalam Islam, yang mana Nasrani terjebak di dalam kaidah ini atau menyimpang di dalam kaidah yang besar ini, alla taziratu waziratu wizra ukhra, yaitu mereka menetapkan adanya
dosa turunan dari Nabi Adam. Setelah Nabi Adam berdosa dengan melanggar pohon atau buah larangan, maka mereka katakan apa? Setelah itu keturunan Nabi Adam lahir dengan membawa dosa turunan itu. Mereka berlebih-lebihan dalam masalah dosa, ya, lebih dari yang Allah perintahkan. Kemudian karena keyakinan itu mereka juga berlebih-lebihan dalam masalah penebusan dosa, sehingga mereka mengatakan apa? Mengatakan Yesus lahir dan disalib untuk menanggung semua dosa mereka. Jadi mereka sangat ekstrim dalam awalnya dalam masalah dosa, sehingga mengatakan dosa itu dosa keturunan, orang lain yang mengerjakan, yang lain juga kena dosa. Kemudian setelah itu mereka cari solusinya bagaimana dengan yang ekstrim juga tanpa tuntunan dalil, yaitu apa? Menjadikan yang mereka anggapkan Yesus disalib, kemudian menebus dosa seluruh manusia. Masuk ke dalam satu ekstrim, kemudian jatuh kepada ke ekstrim yang berikutnya. Waliyadzubillah. Karena itulah mereka disebut ad-dhal, orang-orang yang sesat, ya. Mereka yang sangat ekstrim dalam menyikapi sesuatu, kemudian jatuh kepada ekstrim yang berikutnya. Sangat ketat awalnya dalam masalah dosa, kemudian sangat longgar dengan mengatakan apa? Semua yang menanggung adalah jadi juru selamat, mereka katakan. Nah, ini yang kita hindari, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Sehingga kita lebih mudah bersabar dalam berma'ruf nahi mungkar. Dengan apa? Dengan meyakini bahwasanya kita tidak akan menanggung dosa lagi terhadap orang yang sudah kita ingatkan dari dosa tersebut, yang sudah kita ajak dari kebaikan, termasuk keluarga sendiri, termasuk istri sendiri, termasuk anak sendiri. Apabila kita sudah mengajari mereka dan mengingatkan mereka, apabila mereka tetap melakukannya, maka ketahuilah kita tidak akan menanggung dosanya. Nah, karena itu kita kan tidak perlu jadinya marah-marah. Kita akan lebih mudah untuk bersabar dari bisa saja ketika sesuatu yang kita ajak belum dikerjakan, sesuatu yang kita larang belum ditinggalkan, ya ketahuilah kita tidak perlu marah-marah. Kita hanya perlu bersabar menunggu hidayah dari Allah atau kepada peringatan-peringatan berikutnya hingga itu membekas di dalam dirinya atau Allah memberi dia taufik dan hidayahnya tanpa perlu marah-marah. Kenapa? Karena kita tidak akan menanggung dosa lagi setelah kita mengingatkannya. Karena yang kita tanggung adalah hanya mengingatkan dan mengajari. Setelah itu kita kerjakan, maka tidak ada lagi dosa bagi kita. Tidak ada dosa Nabi Nuh atas kekafiran salah seorang anaknya yang tidak mau naik dalam perahu. Tidak ada dosa Nabi Nuh atas istrinya dan Nabi Lut juga atas istrinya yang ikut kepada pembangkangan kaumnya dan lain sebagainya, ya. Demikian pula istri, ya, tidak ada dosa istri atas apa yang dilakukan suaminya apabila dia sudah mengingatkannya. Tidak ada dosa Asia atas dosa siapa istrinya Asia, Firaun, gitu, ya. Tidak ada dosa, dia sudah ingatkan semampu dia atau mampu yang dia lakukan. Nah, demikian ikhwatal iman rahimahullah. Nah, ini dua poin ini, ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi dari kesabaran dalam beramar nahi mungkar sehingga kita tidak marah-marah atau bawa perasaan. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani jami'an. Dan disebutkan di sini yang mana sikap tidak sabar dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu akan menjerumuskan dalam kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, sehingga tujuannya tadi menghindari kemungkaran atau menghentikan, menyudahi suatu kemungkaran, malah jatuh kepada kemungkaran yang lain. Nah, baik, itu poin nomor 4. Kemudian poin berikutnya di sini disebutkan adalah hendaklah kita, yaitu orang yang mengajak kepada perbuatan yang baik dan melarang kepada kemungkaran, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan kitalah yang harusnya pertama meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi artinya apa? Artinya kita harusnya menjadi orang pertama yang melakukan apa yang kita ucapkan itu dan meninggalkan apa yang kita larang darinya. Jangan sampai kita yang mengucapkan itu tapi kita masih mengerjakannya dan kita
menyuruh orang meninggalkan sesuatu, tapi kita malah masih kecanduan kepada perbuatan tersebut. Saya bacakan aja poinnya. Seharusnya seorang juru dakwah, bukan juru dakwah saja ya, setiap orang yang ingin berhampa nahi mungkar, terlebih dahulu menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia sendiri melaksanakan yang diperintahkan Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Terlebih khusus pada masalah-masalah yang sedang ia dakwahkan, yang dia sedang ajak kepada perbuatan tersebut, ya. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencela orang yang menyeru kepada perbuatan baik dan melarang kepada perbuatan mungkar sementara dia sendiri melanggarnya. Ini ikhwaliman rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini suatu kaidah umum juga ya, bahwasannya tidak akan sampai ucapan ketakwaan dari seorang yang tidak bertakwa, ya. Akan beda seorang khatib yang naik ke atas mimbar, seorang penceramah yang duduk berceramah seperti saya sekarang ini, ketika mengucapkan kalimat takwa, 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 apabila dirinya sendiri belum melaksanakan ketakwaan itu. Kan beda seorang yang bertakwa mengajak orang untuk bertakwa dengan orang yang belum bertakwa mengajak orang yang lain untuk bertakwa, ya. Akan beda ucapan yang keluar dari seseorang yang sudah melaksanakan hal tersebut dari orang yang belum melaksanakannya, karena sesungguhnya ucapan yang keluar dari dalam hati yang paling dalam akan masuk ke dalam hati juga. Tetapi berbeda jika ucapan itu keluar dari bibir saja, ya. Tapi dia belum melaksanakan atau dia belum ke dalam apa yang ia serukan itu, maka ucapannya hanya di bibir saja dan sampai di telinga saja, tidak sampai di dalam hati. Nah, demikianlah yang kita dapati di dalam kehidupan kita, ya. Ucapan yang kita ucapkan, seorang contoh, seorang ayah yang mengajak atau menyuruh anaknya untuk sholat, kan gitu ya, sementara ayah sendiri tidak sholat. Masjid, sana masjid, pergi ke masjid sana, tapi ayahnya di rumah, gitu kan, nggak nyampe dia nggak nyampe kepada anaknya, kan gitu. Nah, demikianlah yang banyak kita dapati, ya, sehingga sudah seharusnya orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari mungkar, dia sendiri yang harusnya lebih dahulu melaksanakannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, afala taqilun." Apa artinya? Sering ayat ini diucapkan, Al-Baqarah ayat 44. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk kebaikan-kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara kalian lupakan diri kalian sendiri, ya. Kalian suruh orang meninggalkan riba sementara kalian masih bertransaksi dengan transaksi ribawi. Wa antum tatluna alkitab, padahal kalian membaca Alkitab, padahal kalian membaca Al-Qur'an, padahal kalian mengetahui larangannya, ya. Afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Kemudian dalam surat Shaf, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Ini ayat juga populer di telinga kita, ya. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallah, sungguh besar kemarahan di sisi Allah, an taqulu, kalian mengucapkan ma la taf'alun, sesuatu yang tidak kalian kerjakan, ya. Kalian menyeru kepada kebaikan tapi kalian tidak mengerjakan kebaikan itu, kalian menyeru kepada meninggalkan keburukan sementara kalian masih mengerjakan keburukan itu. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikianlah suatu kaidah yang harusnya menjadi perhatian kita, ya, sehingga harusnya kita sendiri yang orang pertama yang melaksanakan kebaikan-kebaikan yang kita ajak orang kepadanya, dan kita adalah orang yang pertama meninggalkan keburukan yang kita larang orang darinya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang menyelisihi ucapannya sendiri, ternyata
ternyata itu menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bercerita pada suatu ketika, pada hari kiamat nanti akan diletakkan seorang lelaki, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah, sehingga dia menyeret-nyeret usus atau isi perutnya yang terburai di neraka itu, kemudian sambil berputar-putar atau berputar-putar seperti keledai yang memutari gilingan batu. Kemudian ketika melihat hal itu, maka para penduduk neraka pun berkumpul untuk melihat lelaki tersebut dan berkata kepada lelaki tersebut, "Wahai fulan, mengapa kamu bisa sampai di sini? Bukankah kamu yang memerintahkan kami untuk berbuat baik dan kamu melarang kami untuk berbuat mungkar?" Fayaqulu bala, qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkari wa la atihi. Dia katakan benar ya kepada para penduduk neraka tadi, ini sama-sama di dalam neraka. Kemudian para penduduk neraka mengatakan apa? Bukankah kamu dulu seorang yang memerintahkan kami yang baik-baik? Kenapa kamu berada di sini juga? Bukankah dahulu kamu melarang dari yang buruk-buruk? Kenapa kamu ada di sini juga? Sama seperti kami. Apa katanya? Bala, ya benar. Qad kuntu amuru bil ma'ruf. Sungguh aku dulu memang memerintahkan orang untuk yang baik-baik, wala atihi, tapi aku tidak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkar, dan aku melarang dari perbuatan mungkar, wa atihi, tapi aku mengerjakan yang mungkar itu. Waliyadzubillah. Nah, jadi hadis ini, sahih Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan kepada kita salah satu yang bisa menjadi siksa hari kiamat adalah ketika kita menyelisihi ucapan kita, perbuatan kita. Ya. Kita memerintahkan yang baik, padahal kita tidak mengerjakannya, dan kita melarang dari kemungkaran, padahal kita mengerjakan kemungkaran tersebut. Waliyadzubillah. Namun ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, di sini para ulama memberi beberapa catatan atau ada catatan yang perlu kita renungkan, bahwasannya hadis ini dan ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi tidak membuat kita berhenti dari beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Karena mengerjakan yang baik dan kemudian memerintahkan yang baik itu dua-duanya adalah perintah yang wajib dikerjakan. Kemudian berhenti dari kemungkaran atau menjadi kemungkaran dan melarang orang dari berbuat kemungkaran itu adalah dua-dua kewajiban juga. Karena itu tidaklah kita meninggalkan semua kewajiban-kewajiban kita meskipun salah satunya belum kita kerjakan, ya. Meskipun ada ancaman untuk mengerjakan itu, tetapi hendaklah kita tetap berusaha untuk mengerjakannya. Sehingga di sini disebutkan catatannya, seseorang yang menyeru kepada kebaikan, maka hendaklah dia menjadi orang yang pertama untuk mengerjakan kebaikan itu. Meskipun dia belum mampu mengerjakannya 100%, maka tetaplah dia menyerunya. Karena dia ketika menyeru, maka dia telah melakukan satu kewajiban, ya. Hanya saja dia belum sempurna melakukan kewajiban yang satu lagi, tetapi dia tetap harus melakukannya. Kemudian demikian pula dalam mengingkari kemungkaran. Seseorang yang belum bisa berhenti dari suatu kemungkaran, ya, oh jangan merokok, aku nggak apa-apa. Dosa nggak dia itu? Dia dosa satu aja. Apa? Dia masih melakukan kemungkarannya, tetapi dia tidak dosa. Kenapa? Dia sudah melarang. Nah, demikian kata para ulama, ya. Karena itu yang terbaik sebenarnya apa? Yang terbaik adalah dia memerintahkan dan dia mengerjakan dan kemudian memerintahkan kepada kebaikan. Dia meninggalkan dan kemudian melarang dari kemungkaran. Nah, itu adalah yang terbaik dan kita ke arah situ. Tetapi jika dia belum mampu ke arah situ, maka jangan dia tinggalkan seluruhnya, ya, karena ada juga bisikan syaitan atau salah satu tablis iblis, ya, yang mengatakan atau yang membisikkan di telinga manusia untuk meninggalkan ibadah ini seluruhnya, ya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, dan hanya menyerahkannya kepada orang-orang baik atau orang-orang soleh atau para ustadz atau para dai, kan gitu ya. Sementara kami ini
enggak levelnya kan gitu. Nah, ini salah satu tablis iblis ya. Hendaklah semuanya berperan kepada amar ma'ruf nahi munkar, dan semoga dengan perannya tersebut suatu saat Allah akan beri dia kemampuan atau hidayah atau taufik untuk meninggalkan kemungkaran tersebut ya, karena suatu taufik untuk meninggalkan kemungkaran dan melaksanakan kebaikan itu dari Allah Azza wa Jalla. Ingat kita suatu kisah seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW mengatakan apa? Ya, ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, izinkan aku untuk berzina katanya. Ya, saking sudah apa ya? Apa orang Medan istilahnya sudah memuncak kan gitu ya. Lalu apa yang Nabi lakukan SAW? Nabi tepuk dadanya, Nabi doakan dia. Lalu tiba-tiba hilang, ya, hilang syahwat yang menggelora itu. Nah, itu bukti bahwasannya ya Allah Azza wa Jalla mampu untuk ya meredam apapun yang Allah inginkan dan menghilangkan apa yang ada pada kita secara instan kan gitu ya. Dan itu berkat doa Nabi SAW, dan kita juga bisa seperti itu, bukan tidak bukan sesuatu yang mustahil. Itu bukan mukjizat Nabi Muhammad SAW, tetapi itu sesuatu yang Allah jadikan keniscayaan pada kita semuanya ya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Azza wa Jalla. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Nah, karena itu ya, tidak ada yang mustahil ya. Nah, bisa saja dengan apa? Dengan kita bersuara atau ikut memerintahkan kepada yang baik, kemudian kita akan datang rasa malu kita atau bergerak kita untuk melakukan apa yang kita perintahkan itu. Kemudian dengan melarang dari kemungkaran, tergerak kita untuk menghentikan kemungkaran tersebut kan gitu. Nah, demikian yang dicatatkan oleh para ulama. Nah, jadi jangan sampai bisikan-bisikan syaitan malah mencegah kita dari beramar nahi munkar meskipun kita belum sempurna dalam mengerjakan yang ma'ruf itu atau meninggalkan kemungkarannya. Baik, mudah-mudahan paham. Kaliman rahimani warahmatullahi jami'an. Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, ini sebenarnya celaan ya, akan tapi ya hendaklah kita menjadikan ini sesuatu yang bukan bagi kita ya, karena idealnya orang yang menyuruh kebaikan maka dialah yang pertama mengerjakannya. Idealnya orang yang mencegah dari perbuatan mungkar maka dialah orang pertama meninggalkannya. Tetapi dia tidak boleh meninggalkannya secara keseluruhan atau malah tidak beramar ma'ruf nahi munkar dengan alasan dia belum sempurna. Karena ketika atau apabila seseorang yang beramar ma'ruf nahi munkar hanya boleh dilakukan oleh seorang yang suci dari dosa, maka hanya Rasulullah yang boleh melakukannya. Siapa di antara kita yang suci dari dosa? Semuanya pasti berdosa kan gitu ya. Hanya Rasulullah yang maksum. Itu pun maksum karena apa? Apa artinya maksum? Kenapa Rasulullah disebut maksum? Rasulullah maksum karena kan ketika Rasulullah berbuat salah, Rasulullah langsung ditegur dari langit ya, dan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga beliau tidak terpelihara dari perbuatan dosa sama sekali. Tidak, beliau juga melakukan kelupaan atau kealpaan, tetapi langsung ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga beliau itu tidak terbiarkan dalam kondisi berbuat dosa. Nah, demikian sebagaimana itu diabadikan dalam surat Abasa wa Tawalla kan gitu ya. Karena Rasulullah SAW mementingkan pejabat-pejabat Quraisy, kemudian bermasam muka kepada seorang buta yang datang kepada beliau. Nah, kemudian beliau ditegur bahwasanya semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama, baik pejabat-pejabat Quraisy ataupun orang buta rakyat jelata yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau ditegur dan diabadikan dalam surat Abasa wa Tawalla. Nah, itu ya, itu tandanya Rasulullah ketika berbuat sesuatu yang mungkin saja tidak elok, Rasulullah langsung ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mungkin tidak seperti itu atau tidak seperti Rasulullah secara langsung, walaupun Allah juga tegur kita. Nah, karena itu siapalah kita melainkan seorang pendosa juga, tapi itu tidak menghalangi kita dari beramar ma'ruf nahi munkar, karena tidak mesti orang yang suci dari dosa untuk bisa
beramar ma'ruf nahi mungkar. Semuanya berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar meskipun dia seorang pendosa atau masih banyak berbuat dosa dan senantiasa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan? Barangkali ada yang kurang paham dari penjelasan saya, silakan. Dip semuanya. Sudah paham, alhamdulillah. Poin terakhir di sini ada poin menghiasi diri dengan akhlak mulia. Nah, ini kembali kepada pribadi Rasulullah SAW yang merupakan teladan kita semua ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah apa? Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang sangat azim, ya, sangat mulia, kan gitu ya. Walaupun tafaddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik, seandainya kamu itu keras, kasar, maka niscaya orang-orang lari dari kamu. Meskipun kamu itu seorang Rasulullah, seorang yang Allah beri mukjizat dengan sebanyak-banyaknya mukjizat untuk membuktikan bahwasanya beliau itu benar adalah seorang rasul utusan Allah. Tapi apa kata Allah? Walaupun tafaddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Seandainya kamu keras, kasar, niscaya orang akan lari dari kamu. Nah, karena itu seorang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, maka hendaklah dia meneladani Nabi Muhammad SAW dalam akhlak yang baik. Maka niscaya akhlak yang baik itu akan menghiasi amar ma'ruf nahi mungkarnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sudah begitu saja masih digelari tukang sihir, orang gila, apalagi tadi, Pak, dan lain-lain, ya kan gitu ya, dengan tuduhan-tuduhan padahal beliau berada di atas akhlak yang mulia, kan gitu ya, apalagi orang yang memang kasar, kan gitu ya. Jadi meskipun kebenaran yang diucapkan, maka kekasaran itu akan menghalangi orang dari mengikuti kebaikan-kebaikan yang dia perintahkan. Karena itu wajib bagi kita meneladani Nabi kita Muhammad SAW dalam akhlak beliau yang mulia, terutama kepada keluarga beliau. Apa kata Nabi? Aku adalah orang yang paling baik kepada ahli, kepada keluargaku, akan gitu ya. Nah, semoga dengan itu nasihat-nasihat kita atau amar ma'ruf mungkar kita kepada orang-orang yang kita nasihati, kita ajak kepada kebaikan, terutama keluarga kita, lebih membekas sebagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian saja yang bisa kita sampaikan karena mungkin sudah masuk sholat isya, sudah ada yang azan di alarmnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.